Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Emma. Ia merupakan alumni kupu-kupu malam dan kini beralih profesi sebagai pegawai salah satu bar di kota Manila. Dalam perjalanan pulang, Emma sekalian menagih biaya sewa kos atau pinjaman dana kepada tetangga-tetangganya yang berada di sekitaran tempat tinggalnya. Diceritakan, calon ibu mertuanya merupakan rentenir sekaligus pemilik kos-kosan di pemukiman kumuh tersebut. Dan Emma serta band kekasihnya itu diberi tugas untuk menagih angsuran setiap hari dan mengawasi para kreditur-kreditur di sana. Sesampai di kosannya dan sesudah memberi uang setoran kepada band, Emma yang nampak kelelahan langsung dipaksa membuka gawangnya lebar-lebar. Sedangkan dari balik triplek, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Alfred yang sibuk berbenah kamar kosnya menjadi penasaran dengan suara kungkak-kungkek tetangganya itu. Tanpa Ben dan Emma sadari, pertandingan El Clasico mereka pun telah disaksikan oleh Alfred melalui celah lubang di dinding di antara kos-kosan mereka tersebut. Ketika Emma telah menang 1-0 secara diam-diam, ia memindahkan uang dari dompetnya ke sebuah patung Bunda Maria yang terpajang di kosannya itu. Sengaja gajinya ia sisihkan guna sewaktu-waktu jika ada kesempatan untuk kabur dari band yang sering melakukan KDRT kepadanya. Lalu pada esok harinya terlihat ibunda Ben menuju ke tempat anaknya guna mengambil uang setoran. Berhubung Ben sudah berangkat bekerja, Emma yang sedang menyapu halaman bergegas memberikan uang tersebut. Di saat bersamaan, Alfred yang sedang menikmati pemandangan di kala itu sekalian memperkenalkan diri di hadapan mereka. Waktu pun terus berlalu. Pada siang harinya terlihat Emma mengunjungi sebuah gereja dan mengadu kepada sang pendeta perihal masalah kehidupannya yang ingin berpisah dengan Ben dan ingin meninggalkan pekerjaan kotornya selama ini. Hingga sore harinya sepulang bekerja, Emma menyempatkan diri menemui Dina, rekan seprofesinya dulu sebagai kupu-kupu malam yang ingin meminjam uang kepadanya. Saat sesampai di kosan, nampak Ben stres akibat baru saja di PHK dari pekerjaannya. Ia pun lalu melampiaskan amarahnya itu kepada Emma dengan berkali-kali mencetak gol ke gawangnya. Tentu saja pertandingan tersebut again and again disaksikan oleh Alfred tetangga sebelah. Hingga ketika di WC umum, tanpa berbasa-basi lagi, Alfred menggiring gawang Emma ke kosannya dan ikut serta mencetak gol di sana. Dari percakapan mereka setelah pertandingan itu diketahui, ternyata Alfred adalah seorang mantan narapidana yang dulunya bekerja sebagai mucikari. Selain itu, Alfred di sana juga jujur mengatakan jika ia sering menonton mereka dari lubang triplek itu. Namun Emma terlihat sama sekali tak emosi dan malah semakin bersemangat untuk mengulek-ngulek perabotannya. Esok harinya Ben yang luntang-lantung mencari pekerjaan baru harus menerima kenyataan jika lamarannya ditolak akibat tak memiliki skill dan hanya terbiasa dengan pekerjaan serabutan. Ia pun melampiaskan kekesalannya itu dengan minum-minum sepanjang hari. Selama di kosan, Ben pun mencium aroma pandan dari cucian kotor milik si Emma dan baru menyadari jika uang setorannya kurang, yang akhirnya membuat Emma yang baru pulang ke rumah diajak Ben berdebat dan menuding jika ceweknya itu telah menilep uang setoran serta main serong di belakangnya. Merasa sudah tak aman, Emma lalu meminta bantuan kepada Alfred untuk mengajaknya pergi jauh dari tempat itu. Dan rencananya esok malam Emma akan memasukkan obat tidur ke dalam minuman kekasihnya. Namun niat tersebut telah diketahui oleh Ben dan berpura-pura sempoyongan padahal minuman yang disuguhkan padanya itu telah dibuangnya. Saat akan kabur dengan membawa barang-barang berharganya, Emma pun dikagetkan dengan sergapan Ben yang tiba-tiba muncul dari belakang. Alfred yang melihat hal itu langsung menerobos menolong Emma dan baku tumbuk dengan Ben sekuat tenaga. Emma yang melihat peluang tanpa pikir panjang langsung bergegas mengambil pisaunya dan menusuk berkali-kali sehingga membuat si Ben pun TKO di tempat tersebut.
Sembari menenangkan Emma, Alfred pun mengatakan untuk sementara waktu mereka harus tetap tinggal di sana untuk menghindari kecurigaan dari para tetangga. Dengan meminjam mobil, Alfred lalu membawa Ben ke pinggiran sungai dan membuangnya di sana. Sedangkan Emma tetap tinggal di kosannya untuk membersihkan bekas-bekas kegaduhan yang telah terjadi di tempat itu. Lalu di keesokan harinya, karena si Ben yang tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar, ibunya pun langsung mengajak Emma ke kantor polisi untuk membuat laporan. Ibunya pun mencurigai jika Ben anaknya itu telah dicelakai oleh orang yang berhutang uang kepadanya. Di tengah kerisauan akan nasib dari sang anak, ibunya Ben sempat berucap jika sebenarnya ia tak merestui hubungan anaknya itu dengan si Emma karena latar belakang Emma yang pernah menjadi seorang kupu-kupu malam. Oleh karena itu, hingga saat ini Ben tak kunjung menikahinya dan hanya mendapat izin sebatas sebagai pacarnya saja. Berhubung orang-orang sudah tahu jika Ben sedang tidak ada di kosannya, Alfred dan juga Emma sengaja tak tegur sapa serta tak saling bertemu untuk sementara waktu. Namun karena rindu yang tak terbendung, Emma pun langsung ke tempat Alfred tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Betapa kagetnya Emma ketika sampai di tempat itu. Ia melihat Alfred dan temannya Dina dalam ruangan yang sama membuat ia sangat emosi dan merasa sangat dikhianati. Alfred lalu menjelaskan jika ia dan Dina hanya melakukan bisnis saja di tempat itu. Alfred berperan sebagai penyalur jasa dan memperkenalkan Dina kepada pria hidung belang. Kebetulan Emma lagi di sana, Alfred juga menyuruh Emma bekerja seperti Dina, sambil mengancam akan memberitahu polisi atas perbuatannya terhadap Ben jika ia menolaknya. Karena takut terlibat dengan hukum mau harus mau, Emma pun mengikuti perintah dari Alfred. Alfred yang awalnya terlihat sangat baik dan perhatian kepada Emma, kini berubah acuh tak acuh ketika sang kekasih diulak-ulak pria lain. Niat hati ingin memperbaiki hidup dengan pasangan yang baru, Emma malah kembali terjerumus ke pekerjaan lamanya. Hingga beberapa hari kemudian, sebuah hal tak terduga telah terjadi. Ketika Emma baru tiba di kosannya, ia pun dikejutkan dengan kehadiran Ben yang muncul dari kegelapan. Dengan penampilan yang kisut serta wajah yang berantakan, pria itu pun berkata jika dirinya bukanlah hantu. Dan di sana ia menegaskan jika keinginannya untuk membalas dendam kepada Alfred, cem-ceman dari Emma saat itu juga. Ben lalu menyuruh Emma untuk mengundang Alfred datang ke kosan mereka. Lalu seterusnya, ia akan menghabiskan nyawa pria itu dengan tuduhan telah melecehkan si Emma. Tanpa berbasa-basi lagi, Ben dan juga Emma langsung menjalankan rencana tersebut. Dengan memanfaatkan lubang di dinding kosan itu, Emma berteriak meminta tolong kepada Alfred yang seketika membuatnya berlari ke tempat tetangganya itu. Sesampainya Alfred di kosan sebelah, ia langsung dibuat lengah dengan rayuan dari si Emma. Dan di saat itulah, Ben pun muncul dan menyerang Alfred hingga membuat baku hantam tanpa henti di antara mereka. Harapan Emma pun akhirnya terwujud saat Ben dan juga Alfred saling melukai satu sama lainnya, yang berujung dengan hilangnya nyawa mereka masing-masing. Tak berselang lama, polisi pun datang ke tempat tersebut karena mendapatkan laporan dari para warga setempat. Dengan berakting seolah-olah dirinya adalah korban, Emma pun berhasil mengelabui polisi serta ibunda dari si Ben. Hingga di akhir film ini, beberapa hari kemudian Emma pun memutuskan untuk pergi dari kosan suram itu. Tentunya dengan membawa patung Bunda Maria yang berisikan uang tabungannya selama ini. Dan film ini pun selesai.